Kita harus mengikuti bagaimana isi kandungan dalam surat Al-Hujurat ini. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu jamaah sholat Isya yang berbahagia, di dalam surat yang ayat yang ke-6 itu sudah kita bahas kemarin, yaitu bagaimana kita menyikapi ketika ada berita yang sifatnya masih belum jelas. Kalau bahasa sekarang namanya berita apa? Waqiah, ya. Jadi bagaimana itu sudah dibahas. Karena sejak zaman dulu Rasulullah itu sudah ada. Ya, jadi kalau kisahnya itu kenapa ayat ini sampai turun, yaitu surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi suatu ketika Rasulullah itu memberikan tugas kepada seorang sahabat namanya Al-Walid ya, untuk datang ke Bani Mustalik. Jadi Bani Mustalik ini sebuah perkampungan yang mana sudah mulai masuk Islam di antara mereka, berarti sudah ada kewajiban untuk bayar zakat. Nah, kemudian ketika Rasul mengutus yang namanya sahabat Al-Walid ini, sebenarnya dari Bani Mustalik sudah mempersiapkan untuk bagaimana siap bayar zakat ya ini. Sudah dikumpulkan, ya sudah berada di satu tempat khusus gitu ya. Tapi ternyata Al-Walid mendapatkan informasi, ya informasi karena Al-Walid ini kan sendirian nih ceritanya. Sehingga dapat informasi yang belum pasti atau istilahnya kalau bahasa sekarang tadi ya. Nah, kemudian informasinya itu nggak sesuai dengan kenyataan. Informasinya adalah kebalikannya, bahwa Bani Mustalik itu tidak mau membayar zakat atau istilahnya menolak kehadiran utusan daripada Rasul SAW. Artinya informasi ini malah justru diterima oleh Al-Walid ya sebagai informasi yang nantinya di Bani Mustalik itu malah justru ada perasaan disakiti juga, ya istilahnya ditolak lah kehadirannya. Nah, kemudian Bani Al-Walid ini tidak sampai kepada Bani Mustalik sehingga kembali lagi ke Rasulullah dan melaporkan kepada Rasulullah informasi yang tidak pas tadi, tidak pasti. Akhirnya pun Rasul kalau dalam hadisnya itu istilahnya memberikan nada yang cukup keras ya, bahkan marah lah, tapi marahnya Rasul kan tidak seperti kita ya. Kemudian mempersiapkan beberapa istilahnya utusan berikutnya untuk mendatangi lagi ke Bani Mustalik. Nah, akhirnya pun kemudian ada salah satu utusan Bani Mustalik ini datang menghadap pada Rasul bahwa informasi yang diterima oleh Al-Walid itu nggak tepat, nggak benar. Ya, yang benar justru kami ini Bani Mustalik sudah mempersiapkan berkumpul di satu tempat untuk membayar zakat sebagaimana kewajibannya sebagai seorang Muslim. Ya. Nah, dari peristiwa inilah Bapak Ibu sudah saya hormati, maka turunlah surah ayat yang ke-6 ini yang kemarin saya bahas itu sudah. Tapi ini saya ulang lagi karena sebenarnya mulai dari ayat 6 sampai ayat 10 inilah yang akan kita bahas, yang mulai membahas tentang bagaimana berinteraksi sosial kita dengan sesama kita. Baik, bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Saya artikan, saya ulang lagi ya, tapi ringkas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepada kalian, yaitu dari seorang yang fasik, binabain dengan sebuah berita, jadi berita tapi dari orang fasik gitu kan, orang yang belum terpercaya, bahkan tidak terpercaya gitu ya. Maka sikap kita adalah fatabayyanu, maka segeralah bertabayun. Nah, istilah tabayun ini sekarang sudah populer ya, istilahnya check and recheck ya, harus klarifikasi lah tabayun itu, harus diperjelas informasinya. Kenapa begitu? Ya, antusibu qauman bijalah. Ya, sehingga kalian nanti ya akan menimpakan sesuatu kepada kaum bijalatin dengan kebodohan, dengan keputusan yang tidak tepat ya. Fatusbihu ala ma fa'altum, sehingga kalian nanti akan menjadi istilahnya nadimin, yaitu merasa menyesal terhadap apa yang telah engkau kerjakan. Baik, jadi ayat ini memberikan penegasan kepada kita sekalian bahwa pentingnya kita ini mendapatkan berita informasi tidak langsung kita terima seutuhnya begitu ya, sebelum ada
klarifikasi atau cek and recheck yang tepat, yang benar, begitu setelah positif kebenarannya, baru kita bisa mempercayai dan menyampaikan kepada yang lainnya, termasuk di zaman sekarang yang sudah sering mendapatkan informasi yang masuk di grup-grup kita WA ini, kadang-kadang juga perlu perhatian betul, jangan sembarang kita untuk mengeser kembali sebelum ada kebenarannya, ya. Baik, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, pada ayat malam ini kita lanjutkan ayat yang ke-7, yaitu melanjutkan daripada ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah, anna fikum, bahwasanya di tengah-tengah diri kalian itu ada Rasulullah, ada utusan Allah. Ketahuilah wahai para sahabat bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasul Allah, ada utusan Allah. Lau yuti'ukum fi katsir minal amri, kalau seandainya utusan Allah itu kok mengikuti diri kalian itu ya. Fi katsir minal amri, yaitu di kebanyakan perihal apapun juga perkara yang ada pada dirimu, la'anitum, maka sungguh kalian akan merasakan ya berat. Walakinnallaha habbaba ilaikum, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan dirimu yaitu cinta, ilaikum, pada diri kalian, yaitu cinta apa? Al iman, yaitu iman, wa zayyanahu fi qulubikum, dan iman tersebut menjadikan sesuatu yang menghiasi daripada diri kalian dalam hal kebaikan. Nah, kemudian wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan menjadikan kamu itu benci, tidak senang atau tidak suka terhadap perbuatan kufur, fasik, dan isyan, yaitu kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, bahasa yang saya hormati, coba kita perhatikan tafsirnya ya. Yaitu ailiyakun lidlataikum ma'luman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adharikum wa huwa ar-rasul al-karim al-bara ar-rasyid alladhi yuridu bikumul khair. Jadi hendaklah kalian itu mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ada di tengah-tengah kalian, padahal Rasul itu adalah al-karim, yang mulia, al-bari, dan yang berakhlak baik ya, ar-rasyid, yang selalu mendapatkan petunjuk, alladzi yuridu bikumul khair, yang mana Rasul itu ingin berkeinginan benar kepada kalian semuanya, yaitu kebaikan-kebaikan. Wa yunsikhu lakum, dan Rasul ini selalu memberikan nasihat kepada kalian, yaitu kebaikan-kebaikan. Sedangkan dirimu, wa turiduna, kalian semuanya ini malah menginginkan li anfusikum, pada diri kalian, yaitu minasyarril mudharrah, yaitu tentang kejelekan dan sesuatu yang membahayakan. Jadi hadirin rahimakumullah, ayat ini memberikan nasihat ya saat itu kepada para sahabat bahwa wahai para sahabat, Rasul ini adalah senantiasa memberikan nasihat positif untuk kalian. Rasul ini adalah orang yang yang mulia, yang akhlaknya karimah gitu ya. Itu memberikan masukan yang positif, contoh yang baik untuk kalian. Tapi kalian waturiduna itu menginginkan malah kejelekan, wadoror, dan membahayakan. Artinya sebagian para sahabat istilahnya manusiawi sekali, dan ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Istilahnya para sahabat yang saat itu ada di tengah-tengah mereka utusan Allah, itu pun juga masih menginginkan suatu perbuatan yang tidak baik kan begitu. Nah, kemudian mala yuwafiqumu rasul alaihi, ketika kalian semua ingin berbuat tidak baik atau istilahnya memilih yang namanya kejelekan tadi atau yang membahayakan bagi diri kalian, Rasul itu adalah la yuwafiqum, tidak sepakat, tidak setuju atas apa yang engkau lakukan. Walau yuti'ukum fi katsir minal amri la syaqqa 'alaikum wa anatkum. Nah, kalau seandainya Rasul tadi kok mengikuti tingkah laku perbuatan kalian semua wahai para sahabat, ya sungguh malah justru kalian nanti itu akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya sulit ya di masa yang akan datang, terutama ketika berhadapan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnar Rasul yursidukum, akan tetapi Rasul itu penuh dengan kesabaran, selalu yursidukum, yaitu memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada kalian semuanya.
Nah, sehingga wallahu taala yuhibbu ilaikum al-iman wa yuzayyinahu fi qulubikum, sehingga Allah taala pun menjadikan diri kalian senang, cinta. Cinta tentang apa? Keimanan, dan menjadikan apa, wa yuzayyinuhu fi qulubikum. Iman itu menjadi perhiasan atau sesuatu yang menghiasi di dalam diri hatimu. Nah, ini. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan itu yang ada dalam diri para sahabat itu menjadi sesuatu yang dicintai oleh sahabat. Ya, bima auda Allahu fi qulubikum min mahabbatil haq wa itsarihi. Yang mana Allah menitipkan di dalam diri kalbunya para sahabat tadi, yaitu sesuatu yang sifatnya al-haq, kebenaran. Wa itsarihi, dan apa istilahnya, pengaruh positif daripada kebenaran tadi. Wa bima yungsibu 'alal haqqi minasyawahid wal adillatil dalah 'ala sihhatihi, dan menancap ya kebenaran tadi menjadi dalil penguat ya di dalam diri para sahabat, yaitu dalam rangka untuk kesehatan rohaninya. Wa qabulil qulub wal fitrah lahu, yang mana menjadi diterimanya hati dan kefitrahan, kesucian diri para sahabat. Ya, sehingga para sahabat pada itu kemudian apa istilahnya kembali untuk betul-betul taubat ya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrihu ilaikumul kufra wal fusuqa, dan saat itu kemudian Allah berikan kepada diri para sahabat yaitu tidak senangnya atau benci. Benci terhadap apa? Yaitu terhadap perbuatan yang kufur, ya, fasik, dan perbuatan al-isyan, yaitu perbuatan yang maksiat. Hadirin rahimakumullah, kalau saya baca di tafsirnya Pak Quraisyab ya, kalau ini kan tafsir yang sifatnya berbahasa Arab. Saya coba buka itu tadi itu di tafsirnya Pak Quraisyab, yaitu tafsir Al-Misbah. Kenapa di sini para sahabat tidak senang atau apa istilahnya benci kepada satu, yaitu sifat kekufuran, kemudian fasik ya, dan kemudian yang ketiga adalah perbuatan al-isyan, yaitu perbuatan maksiat. Karena memang itu kebalikan daripada sifat baik yang ada pada diri manusia. Apa itu? Yaitu sifat yang disebut dengan iman ya, kemudian Islam dan ihsan gitu. Jadi kita orang beriman itu berarti memiliki sifat iman, Islam, dan ihsan, gitu kan. Nah, sehingga kebaikan ini berarti lawan daripada kekufuran, kefasikan, dan lawan daripada kemaksiatan. Sehingga hadirin rahimakumullah, mari kita mempelajari daripada ayat ini bahwa orang yang sudah masuk Islam berarti dia sudah mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempraktekkan keimanannya itu dengan menjalankan keislaman ya, dan berakhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhirnya pun benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, dan benci adanya perbuatan maksiat, salah, dan dosa itu. Ya, jadi ini artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para sahabat saat itu, yaitu cintanya kepada keimanan, dan keimanan tadi menghiasi daripada akhlak yang mulia. Karena apa, Bapak Ibu yang saya hormati, iman itu kan masih di dalam diri pribadi yang belum nampak. Kemudian nampak jadilah perbuatan ya, sehingga itulah yang pentingnya melahirkan keimanan itu dengan cara berbuat yang baik. Makanya dalam keimanan seorang muslim yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah seperti kita ini, iman itu tidak hanya sekedar di hati, tapi iman itu pun juga harus terucap dengan apa? Lisan, dan juga dilakukan dalam sebuah amal perbuatan. Jadi tiga hal inilah oleh Pak Quraisyab dikatakan iman itu ya di dalam hati, terucap dengan apa? Lisan, dan berbuat dalam tingkah laku. Makanya definisinya Rasulullah mengatakan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Nah, ini menjadi pemahaman pada kita sekalian. Kalau kita ini orang beriman, berarti lisan kita pun juga mencerminkan orang beriman. Kemudian tingkah laku kita, perbuatan kita pun juga mencerminkan orang yang beriman. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Kalau ini semuanya sudah dilakukan, ulaika humur rasyidun. Mereka itu adalah yang mendapatkan ar-rasyidun, yaitu
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alladzina saluhat ulumuhum wa amaluhum wastaqamu 'ala dinil qayyim wasiratul mustaqim. Yang dimaksud dengan ar-rasyidun itu adalah mereka yang mempunyai ilmu yang baik, kemudian ilmu itu diamalkan dalam perbuatan sehari, wastaqamu dan istiqomah kepada din atau agama yang lurus, yaitu siratal mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wadiduhum al-ghawun alladzina habbaba ilaihimul kufra wal fusud. Nah, jadi kebalikannya bagi orang yang tidak senang berarti ya melakukan amalan perbuatan kufur, fasik dan perbuatan dosa. Baik, hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan di ayat berikutnya. Jadi intinya ayat yang ketujuh ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada saat itu sahabat bersama dengan Rasulullah SAW, itu pun para sahabat namanya manusia ya, itu masih ingin kembali kepada perbuatan yang tidak baik. Tapi kemudian Allah kasih hidayah, petunjuk kepada para sahabat, dibuat cinta ini para sahabat tentang keimanan, dan cinta keimanan itu menghiasi akhlak yang mulia itu, ya, kemudian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Nah, menjadi pelajaran bagi kita sekalian, berarti kita ini hidup di dunia, semoga ya mencintai keimanan kita dengan melakukan perbuatan sesuai dengan iman yang kita yakini, dan kemudian kita benci tentang apa tadi? Kefasikan, ya, kekufuran, dan yang terakhir adalah dosa atau maksiat tadi. Baik, kemudian nanti yang ke-8. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itu semuanya adalah merupakan fadlan, keutamaan dari Allah Ta'ala, karunia dari Allah Ta'ala, dan nikmat. Wallahu alimun hakim. Allah adalah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Hadirin rahimakumullah, dimanai di sini adalah dzalikal khair alladzi hasalalahum. Inilah kebaikan-kebaikan yang mana para sahabat menerima ya dari Allah Ta'ala dan merupakan karunia ya, sehingga ini bukan hanya sekedar kekuatan dan kemampuannya para sahabat, enggak, tapi ini memang kehendak Allah, karunia Allah. Jadi kalau Allah tidak menghendaki, maka itu pun para sahabat tidak bisa berbuat yang baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alimun hakim. Allah adalah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Artinya Allah maha mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya manusia ini, dan tetap mengedepankan yang namanya Allah kebijaksanaannya. Jadi artinya Allah tidak akan mendolimi kepada hambanya. Ketika kita ini berbuat baik, Allah pun akan memberikan balasan yang baik gitu ya. Ketika kita berbuat negatif, maka Allah pun akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi kebijaksanaan Allah ya, bentuk daripada al-hakimnya Allah adalah betul-betul Allah maha adil dalam memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Baik, hadirin rahimakumullah, kemudian berikutnya di ayat yang ke-9 di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Jadi kalau seandainya ada dua kelompok, nah ini Pak, sedang bertikai ya, yaitu bahkan mereka bertikai itu saling berperang ya, bahkan saling membunuh ya, fa aslihu bainahuma, maka segera untuk diislahkan, segera untuk disatukan kembali. Fa in baghot ihdahuma 'alal ukhra, apabila ada salah satu di antara mereka ngeyel dan tidak mau, malah justru ingin ngajak untuk berselisih, untuk berperang gitu ya, maka faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila Allah amrillah. Jadi kalau seperti itu berarti ya yang mengajak untuk berbuat baik itu dikasih sifat atau istilahnya dikerasi dengan diperangi gitu bahasa ini, sehingga nanti kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, kalau sudah kembali lagi ya, yaitu kepada kebaikan, maka berlakulah adil ya, dan juga melakukan mereka dengan sifat-sifat yang bijaksana tadi, yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah adalah cinta, suka kepada orang-orang yang berbuat adil. Intinya gini Bapak sekalian saya hormati, jadi kalau misalnya ada satu kelompok yang kemudian saling bertikai, bahkan dulu zaman sahabat itu, karena masih zaman dulu Pak ya, itu masih senantiasa suka berperang gitu ya, maka saat itu harus kita segera islahkan, kita damaikan. Jangan sampai ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Walaupun kita lihat dalam sejarah setelah peristiwa
apa namanya peristiwa khalifah yang ketiga. Siapa khalifah yang ketiga itu, Pak? Utsman bin Affan. Itu ternyata para sahabat pada saat itu diuji dengan pertikaian di antara mereka. Bahkan ada orang-orang yang tidak senang, tidak cinta kepada sahabat Utsman bin Affan. Akhirnya pun kelompok ini kemudian menyerang ya sahabat Utsman dan keluarganya itu sampai kemudian terbunuh itu, Pak. Jadi 4 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq, kemudian siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu yang meninggalnya normal, artinya tidak dibunuh, itu hanya satu. Siapa, Pak? Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab matinya pun terbunuh ketika ngimami sholat subuh. Tahu-tahu ada orang yang nggak seneng itu, kemudian menikam dari belakang itu, Pak. Ya, di perutnya Umar bin Khattab, akhirnya pun sakit, demam ya, dan meninggal dunia. Kemudian Utsman bin Affan juga begitu, Pak. Ya, dibunuh juga. Ali bin Abi Thalib juga begitu. Jadi kesimpulannya adalah mereka dalam rangka untuk mempertahankan imannya yang nantinya dijuluki dengan ahli surga oleh Rasulullah, itu pun istilahnya taruhannya nyawa ya dalam rangka untuk menjaga imannya itu. Sehingga ayat ini, Bapak sekalian saya hormati, memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika para sahabat pada saat itu misalnya ada satu pertikaian di antara mereka, ya maka segeralah untuk segera diislahkan, segera untuk disatukan kembali. Nah, kalau sudah bisa bersatu kembali, maka harus bersikap dengan adil dan kita memutuskan dengan keadilan pula. Karena apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah adalah cinta dan senang kepada orang yang berbuat adil. Baik, hadirin rahimakumullah, kemudian ayat yang berikutnya memberikan pemahaman kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, gitu ya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman, kita semuanya, Pak, itu adalah ikhwatun, kita ini bersaudara. Nah, karena kita ini bersaudara, faslihu baina akhwaikum, oleh karena itu damaikanlah di antara saudara-saudaramu itu ketika ada pertengkaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kalian semuanya. Nah, ayat ini, Pak, kita garis bawahi coba, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman, umatnya Rasulullah itu adalah bersaudara. Makanya kenapa sih kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di Palestina kemudian sangat senang dan cinta kepada kita orang-orang Indonesia, ya, karena mereka mengetahui dan merasakan begitu banyak ya motivasi dari orang Indonesia ini, baik berupa material, ya, bantuan-bantuan yang ada, maupun motivasi yang lainnya. Ya, artinya apa? Kita orang yang berada di Indonesia ini mempunyai semangat bahwa mereka itu saudara kita, yaitu saudara apa? Seiman. Ya, ayatnya apa ya ini? Bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman di antara kita ini adalah ikhwah, bersaudara. Ya, oleh karena itu persaudaraan itu harus dijaga betul. Ketika ada selisih pendapat, ya faslihu baina akhwaikum, segera kita untuk satukan kembali. Ya, jangan sampai ada perselisihan di antara kita. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah, semoga Allah memberikan rahmatnya untuk kita sekalian. Baik, Bapak, saudara sekalian yang saya hormati, jadi ayat ke-6 sampai ayat ke-10 ini sudah ngajak kepada kita bagaimana berinteraksi sosial dengan sesama kita kaum muslimin. Nanti akan dilanjut di ayat berikutnya insya Allah di pertemuan yang akan datang, yaitu membahas tentang kebaikan kita bergaul ya dengan yang masyarakat kita ini untuk menuju ketentraman. Nek cara bahasa Qur'annya dikatakan masyarakat yang baldatun thayyibatun warrabun ghafur, yaitu istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya adalah gemahrifah loh jinawi, betul-betul istilahnya penuh dengan kemakmuran apabila didasari dengan konsep yaitu pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak, saudara saya yang hormati, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kita ketemu di hari Jumat yang akan datang, dan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa memang dalam surat Al-Hujurat yaitu penuh dengan bimbingan kepada kita sekalian tata bergaul yang baik kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.